Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranggi Rekasiwi dengan NIM 1830404078 akan membacakan jawaban UAS aspek hukum. Yang pertama, yang poin A, yaitu perbuatan melawan hukum. Yang dimaksud di sini adalah adanya perbuatan atau tindakan dari pihak tergugat yang melawan hukum berlaku, dan perbuatan hukum ini dalam menentukan suatu perbuatan dapat kuantifisir sebagai melawan hukum dengan membutuhkan 4 kriteria. Dan kriteria tersebut adalah yang pertama, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Perbuatan melawan hukum bukan hanya dapat diminta pertanggungjawabannya karena kesalahan, namun karena kelalaian. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1366 KUH Perdata, setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian itu. Yang B, perbuatan melawan hukum sebenarnya sudah dikenal sejak manusia mengenal hukum dan telah dimuat dalam kitab hukum tertua yang pernah dikenal sejarah, yaitu Kitab Hukum Hammurabi. Dalam kitab tersebut diatur mengenai akibat hukum seseorang yang melakukannya perbuatan tertentu yang sebenarnya tergolong dalam perbuatan melawan hukum. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Peristiwa menurut hukum dan peristiwa pelanggaran hukum, contoh kelahiran, kematian penduduk tanah, pencemaran laut, lingkungan hidup, jual beli, sewa menyewa, persembahkan kredit, pembukaan rekening pada bank, perjanjian negara, pembunuhan, dan lain-lain. Yang C, adanya suatu perbuatan. Perbuatan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Perbuatan mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya. Perbuatan tersebut melawan hukum. Mengandung pengertian yang sempit, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Adanya kesalahan. Warjono dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum mengatakan bahwa pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kesalahan dalam bentuk kekurang hati-hatian. Jadi berbeda dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dan kurang hati-hati. Yang keempat, adanya kerugian. Dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedang pasal 1243 KUH Perdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wan prestasi. Yang kelima, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini, kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, bukan oleh akibat perbuatan lain. Yang kedua, poin A, yaitu pengertian kepilotan berdasarkan pasal 1 angka 1 nomor 37 tahun 2004 adalah cipta umum terhadap semua kekayaan debitur pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator dan di bawah pengawasan hakim sebagaimana diatur oleh undang-undang. Dasar hukum-hukum kepilotan menjelaskan bahwa seseorang atau suatu badan hukum yang memperoleh kredit dari orang lain atau badan hukum lain pihak yang memperoleh kredit disebut sebagai debitor, sedangkan pihak yang memberikan kredit disebut sebagai kreditor. Yang B, ada 6 pihak yang dapat mengajukan permohonan pilot, antara lain debitor yang memiliki utang yang jatuh tempo terhadap 2 kreditor atau lebih dan tidak dapat membayar salah satu dari utang tersebut. Yang B, kreditor yang meminjamkan uang kepada debitur yang dengan mengajak satu kreditur lainnya untuk mengajukan permohonan pilot. Yang C, kejaksaan atas alasannya kepentingan umum. Yang D, Bank Indonesia apabila debiturnya adalah bank. Yang E, badan pengawas pasar modal apabila debitur adalah perusahaan efek. Yang F, Menteri Keuangan apabila debiturnya adalah BUMN di bidang kepentingan publik, perusahaan, dana pensiun, asuransi, dan reasuransi. Yang C, akibat hukum tersebut dengan mengkaitkan antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pertama, putusan pilot dapat dijalankan lebih dahulu. Yang kedua, sitaan umum. Yang ketiga, kehilangan wewenang dalam harta kekayaan. Yang keempat, perikatan setelah pilot.
Yang kelima, pembayaran piutang debitur pilot. Yang keenam, penetapan putusan pengadilan sebelumnya. Ketujuh, paksa badan. Yang ke-8, hubungan kerja dengan para kerja perusahaan pilot. Nomor 3 poin A itu Dr. Franz Hendra Winarta SHMH dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa menyebut bahwa lembaga penyelesaian sengketa non litigasi adalah sebagai berikut. Konsultasi yaitu suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu atau klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatan kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Kedua, negosiasi yaitu suatu upaya penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa bertemu langsung untuk melakukan perundingan atau musyawarah dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Yang ketiga, mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Yang keempat, konsiliasi yaitu cara penyelesaian sengketa di mana penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima. Yang kelima, penilaian ahli yaitu cara penyelesaian sengketa dengan meminta pendapat para ahli untuk hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Yang B, kalau litigasi merupakan metode penyelesaian sengketa bisnis dengan jalan hukum, dalam hal ini penyelesaian dilakukan dengan kedua belah pihak yang saling berlawanan. Penyelesaian ini sebenarnya tidak direkomendasikan, namun jika memang dibutuhkan ini hanya untuk pilihan terakhir. Yang pertama, pengadilan umum. Pengadilan negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis mempunyai karakteristik prosesnya sangat formal. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara atau hakim. Yang kedua, pengadilan niaga. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pilot dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dan sengketa haki. Sekian jawaban dari soal aspek hukum. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.